Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Suwardi dengan NIM 121202016 dari kelas PAI 5E. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari mata kuliah filsafat Islam. Nah, soal yang pertama yaitu teori emanasi mengenalkan kita pada hubungan alam dengan pencipta Allah. Filsuf barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam merupakan pancaran bukan karena ciptaan. Bagaimana pendapat Anda? Nah, yang pertama, teori emanasi ini adalah pandangan filosofis yang mengajukan bahwa alam semesta ini dan segala isinya berasal dari atau merupakan emanasi dari suatu sumber yang lebih tinggi. Nah, seperti Tuhan atau entitas spiritual. Dalam konteks agama, teori emanasi ini sering dikaitkan dengan konsep penciptaan oleh suatu entitas ilahi seperti Allah dalam agama Islam. Nah, pencerahan emergensi atau pandangan naturalis, pandangan ini menekankan bahwa munculnya alam semesta dan segala isinya ini dapat dijelaskan melalui proses alamiah dan hukum-hukum fisika tanpa perlu mengandalkan adanya entitas ilahi atau pencipta. Nah, menurut pandangan ini, alam tanpa perlu mengandalkan adanya alam semesta memulai proses evolusi yang kompleks dari keadaan awal yang sederhana. Nah, untuk pertanyaan kedua, yaitu deskripsikan hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan apa perbedaan dengan Mulla Sadra. Nah, jawaban nomor 2 yaitu Ibnu Sina atau Mulla Sadra merupakan dua filsuf muslim yang terkenal yang memiliki pandangan berbeda dengan hakikat jiwa. Nah, di sini ada deskripsi hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan perbedaannya dengan Mulla Sadra. Nah, yang pertama, Ibnu Sina yaitu seorang filsuf muslim yang terkenal, yang sangat terkenal, menganggap bahwa jiwa merupakan substan yang menciptakan diri dan berada di dunia berdasarkan kebijakan seseorang. Nah, terus menurut Ibnu Sina ini, jiwa itu adalah penyembunyian dan penampakan dari kebijakan seseorang yang dapat mengalami perubahan dan pengaruh lingkungan. Nah, selanjutnya Ibnu Sina menyatakan bahwa jiwa tidak terdiri dari zat-zat materi tetapi berasal dari kebijakan seseorang atau dan Tuhan. Nah, selanjutnya itu Mulla Sadra. Nah, Mulla Sadra ini adalah seorang filsuf muslim yang sangat terkenal, menganggap bahwa jiwa merupakan bagian dari pikiran atau intel dan kehidupan atau nafs seseorang. Nah, menurut Mulla Sadra ini, jiwa itu adalah menciptakan diri dan berada di dunia berdasarkan kebijakan seseorang, tetapi lebih berkaitan dengan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Mulla Sadra ini menyatakan bahwa jiwa tidak terdiri dari zat-zat materi, tetapi berasal dari kebijakan seseorang dan Tuhan. Nah, perbedaan antara Ibnu Sina dan Mulla Sadra ini adalah terletak pada konsep hubungannya antara jiwa dan tubuh manusia. Ibnu Sina ini berpendapat bahwa jiwa dan tubuh adalah dua substansi yang terpisah. Nah, di mana jiwa individu merupakan bagian dari jiwa kosmik yang lebih luas. Nah, di sisi lain, Mulla Sadra ini berpendapat bahwa jiwa dan tubuh ini tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Nah, melainkan mereka berbentuk entitas yang saling berkaitan.
Nah, untuk selanjutnya yaitu soal yang ketiga, menjelaskan filsafat akhlak Ibnu Mistawai dan Ikhwanus Sofa serta implikasinya terhadap pendidikan akhlak. Jawabannya yaitu Ibnu Miskawai dan Ibnu Sofa ini adalah dua filsuf yang terkenal yang memiliki filsafat akhlak yang berbeda. Nah, ini deskripsi filsafat akhlak mereka yang implikasinya terhadap pendidikan akhlak. Yang pertama, Ibnu Mustawai. Nah, seorang muslim terkenal mempertemukan ajaran syariat Islam dengan teori-teori etika dalam filsafat. Nah, usaha Ibnu Miskawai adalah mempertemukan ajaran syariat Islam dengan teori etika dalam filsafat. Ibnu Miskawai memberikan pengertian karakter atau huluk adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong tujuan pendidikan akhlak yang dirumuskan oleh Ibnu Miskawai. Nah, konsep pendidikan akhlak Ibnu Miskawai telah banyak dibahas sebelumnya, diantaranya oleh Mulyatul Maghfirah. Nah, terus yang selanjutnya Ikhwanus Sofa. Nah, filsafat akhlak Ikhwanus Sofa menekankan pentingnya pengembangan diri dan mencapai kesempurnaan moral melalui pengetahuan, kebijakan, dan kecintaan kepada Tuhan. Filsafat ini mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam dengan tradisi filsafat dan ilmu pengetahuan pada masanya, mencoba menyatukan pemahaman spiritual dan rasional dalam rangka mencapai kehidupan yang bermakna dan harmonis. Nah, implikasinya terhadap pendidikan akhlak yaitu yang pertama, filsafat akhlak Ibnu Miskawai menjadi basis untuk pengembangan pendidikan akhlak di Indonesia dan di berbagai negara lain. Terus yang kedua, konsep pendidikan Ibnu Miskawai menjadi referensi dalam pengembangan karakter dan etika dalam masyarakat muslim. Nah, yang terakhir yang ketiga, pendidikan akhlak menjadi penting bagi mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan moral individu serta masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan ini, Ibnu Miskawai ini memberikan pengertian lebih komprehensif tentang karakter dan tujuan pendidikan akhlak yang menjadi basis untuk pengembangan pendidikan akhlak di Indonesia dan di berbagai negara-negara lain. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu adakah hubungan akhlak, ilmu, dan tauhid menurut Imam Al-Ghazali, dan jelaskan. Nah, jawaban dari soal 4 yaitu Imam Al-Ghazali ini merupakan seorang cendekiawan muslim yang terkenal dan memberikan kontribusi penting dalam bidang teologi, filsafat, dan akhlak. Nah, bagi Al-Ghazali terdapat hubungan erat antara akhlak, ilmu, dan tauhid atau keyakinan kepada Allah. Nah, yang pertama menurut Al-Ghazali tentang akhlak atau moralitas. Bagi Al-Ghazali, akhlak atau moralitas merupakan bagian sentral dalam kehidupan seseorang muslim. Nah, kalau ilmu atau pengetahuan menurut Al-Ghazali memandang ilmu sebagai sarana penting untuk mencapai pemahaman dan benar terhadap Allah dan agama. Terus tentang tauhid atau keyakinan kepada Allah. Tauhid ini merupakan konsep inti dalam Islam, yaitu keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Al-Ghazali, pemahaman yang benar mengenai tauhid merupakan kunci untuk memahami diri, dunia, dan tujuan hidup manusia. Nah, dalam pandangan Al-Ghazali tentang akhlak, ilmu, dan tauhid ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Akhlak yang baik membutuhkan ilmu yang benar dan pemahaman yang benar tentang tauhid. Sebaliknya, ilmu yang benar, pemahaman yang benar tentang tauhid membutuhkan akhlak yang baik. Ketiga konsep ini membentuk kesatuan yang utuh dalam pandangan Al-Ghazali tentang kehidupan
seorang muslim yang ideal. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, jelaskan secara singkat min map makalah yang sudah Anda presentasikan. Nah, bisa dilihat di atas, ada fotonya. Nah, untuk min map dari kelompok saya yaitu tentang filsafat Al-Kindi. Nah, riwayat hidup Al-Kindi ini memiliki nama lengkap yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabbah bin Imron bin Ismail al-As bin Kais al-Kindi. Nah, ia lahir di Kufah atau yang sekarang dikenal sebagai Irak tahun 801 Masehi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid atau dari tahun 786 sampai 809 Masehi, dari dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, untuk selanjutnya pemikiran filsafat Al-Kindi. Al-Kindi yang juga dikenal sebagai Al-Kindus dalam literatur barat adalah seorang filsuf muslim yang terkemuka. Dari abad ke-9 Masehi, pemikiran filsafatnya memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa itu. Nah, Al-Kindi ini juga dikenal sebagai Al-Kindus dalam literatur barat. Adalah seorang filsuf muslim yang terkemuka dari abad ke-9 Masehi. Pemikiran pengaruh besar terhadap pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa itu. Nah, pemikiran Al-Kindi ini memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah pemikiran Islam dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Nah, ia adalah seorang tokoh penting dalam periode intelektual Islam abad pertengahan dan berperan dalam mengembangkan tradisi filsafat dalam budaya Islam. Nah, kesimpulan dari ini, Al-Kindi meninggal di abad Baghdad tahun 873 Masehi. Menurut Atiyah, Al-Kindi meninggal dalam kesendirian dan kesunyian, hanya ditemani oleh beberapa orang-orang terdekatnya. Nah, orang besar yang sudah tidak lagi disukai, tetapi kematian seorang filsuf besar yang menyukai kesunyian pemikiran filsafat Al-Kindi diantaranya yaitu yang pertama penggabungan filsafat Yunani, yang kedua teori tentang pengetahuan, yang ketiga matematika dan ilmu pengetahuan, yang keempat konsep tentang alam semesta, yang kelima etika dan filsafat moral, dan Islam adalah ciri khas kematian juga sekaligus. Nah, mungkin dicukupkan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.